Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di hari Rabu ini ya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat. Ya, video ini teman-teman kita mau belajar ya, bagaimana kita memahami harga yang seperti ini ya. Untuk tren saat ini ya kita bisa melihat ya, dan kita bisa menyimpulkan ya memang untuk jangka pendeknya, nah ini kan sedang sideways ya teman-teman ya. Nah ini pergerakannya sedang sideways nih. Ya jadi bagaimana kita bisa memahami pergerakan harga seperti ini teman-teman ya. Jadi di video ini kita sama-sama belajar nih untuk menganalisa dan memahaminya berdasarkan pola candlestick, SNR, SND. Nah itu nanti yang mau kita gunakan. Nah sebelumnya teman-teman, dimana ini adalah analisa kita yang sudah kita share kemarin, kita update ya. Nah di sini harga sampai pada zone ini ya, kita delete dulu. Iya, sampai pada zone ini. Nah di sini dia naik nih ya, naik, turun. Nah, ini belum masuk ke zone ini, teman-teman. Di sini ada SND atau supply. Nah, ini bisa nanti kita gunakan ataupun itu area yang menghalangi harga untuk naik. Nah, sekarang coba kita cek dulu bagaimana potensinya, teman-teman. Apakah ini nanti mengalami kenaikan ke atas ini atau masih akan turun? Nah, ini yang mau kita coba cek dulu ya. Nah, pergerakan yang seperti ini teman-teman bisa kita katakan menurut saya ya, ini sedikit sulit kita untuk uh, menyimpulkannya. Nah, kenapa? Karena ini kita perhatikan ya, ini dia naik ke zone ini, turun. Nah, di sini turun lagi, naik lagi nih teman-teman ya. Ya, dia naik lagi ke zone ini, apakah ini nanti sanggup untuk turun lagi? Nah, itu yang agak sulit teman-teman ya, karena dia masih di dalam struktur lama nih. Ini sudah lama nih, struktur ini lama di break atau lama membentuk struktur yang baru. Nah, jadi inilah yang membuat pergerakan seperti ini sedikit sulit. Ya, intinya kita manajemen resikonya teman-teman ya. Itu yang paling utama dalam entry nih atau open posisi. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita coba cek dulu ya. Kita lihat dulu di daily candlestick kemarin. Nah, candlestick bearish doji teman-teman ya. Dan doji ini pun menurut saya sih rejection dari zone bawah sama atas ini, ya ini bisa tergolong hampir sama nih teman-teman ya. Hampir sama untuk rejectionnya, sehingga menghasilkan candlestick bearish doji. Ya, jadi untuk hari ini dia sudah mengalami kenaikan sampai setinggi ini, tapi masih inside bar ini. Nah, inilah yang bikin sulit teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat di H4. Setelah harga rejection, kalau kita perhatikan rejection ini, nah ini reject membentuk candlestick bullish engulfing. Apakah bullish engulfing ini bisa kita gunakan? Nah, ini teman-teman yang mau kita cek ya. Gunakan Fibonacci retracement, kita cek seperti ini. Nah, kita lihat jam 161 di high valid. Harga retest sampai ke 38, mendekati zone angka sakral. Nah, sedang melakukan kenaikan kembali. Ya, kita akan lihat lagi teman-teman ke H1. Di H1 angka 38 seperti ini ya. Oke, di sini masih ada area supply. Nah, setidaknya teman-teman, kalaupun kita mau ngambil posisi buy dengan engulfing bullish ini, nah kita tidak boleh melewati zone area supply ini untuk take profit. Ya, setidaknya sampai pada zone itulah jika ingin mengambil buy maksimal ya. Nanti kita sesuaikan aja berapa pip sampai ke zone tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat dulu berdasarkan M30. Berdasarkan M30 areanya seperti ini ya. Ya, nextnya ya area sini sudah diambil ya, high valid sudah diambil itu. Selanjutnya area 38. Area 38 seperti ini ya, di M15. Coba kita cek. Oke, di M15 seperti ini ya. Berarti dia level yang ini nih. Ya, kena di sini, harga naik. Nah, ini teman-teman, coba kita masuk ke M5.
Harga saat ini berada di supply. Respon dari supply ini turun sampai pada zone ini, tapi belum body break ya. Ya, menurut saya sih kalaupun mau entry buy ini boleh-boleh aja nih teman-teman ya. Kita tinggal manage nanti resiko kita. Jika harga masih akan retest ataupun reject dari zone ini, nah ini kita masih punya area base di sini atau demand. Ini demandnya masih fresh ini ya. Jadi kalaupun nanti seandainya kita langsung entry di zone saat ini, nah kita itu pasang SL jangan di sini teman-teman ya. Kalau saya itu menurut saya ya ini terlalu tinggi nih. Nah, tetapi kalaupun gagal nanti, ya kita bisa re-entry lagi di sini. Kalau kita entry di sini saat ini ataupun marking buy limit, nah baru kita bisa pasang SL di sini teman-teman ya. Karena itu menurut saya sudah masuk itu untuk trading plan-nya ataupun sesuai dengan resiko yang sudah kita set ya. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu yang perlu kita pahami. Saat ini kita bisa lah ya, langsung entry aja lah ya, ambil posisi buy. Kenapa? Alasan kita yang pertama tentunya adanya bullish candlestick di H4 tadi. Ya, memang untuk responnya sih setelah masuk ke zone ini ya. Nah, ini memang cukup lambat sih untuk membuat kenaikan ya. Tetapi masih bisa lah kita coba pakai nih teman-teman ya. Nah, di M15, di M30, nah ini kan terlihat jelas nih. Dimana harga tidak begitu kuat nih untuk membuat kenaikan langsung ke 161-nya ataupun setidaknya zone supply yang menghalangi harga sebelum 161 ya, karena itu 161-nya cukup tinggi ya, sampai di high palit ini ya. Sekarang teman-teman kita masuk aja ke MT4, kita bisa hajar posisi buy di area saat ini. Oke, ini kita sudah di MT4, langsung aja ya di area saat ini ya. Kalau gagal seperti yang sudah kita maksud tadi, kita nanti akan pasang buy limit di zone ini. Oke, kita gaskan langsung. Oke, SL dan TP ini sesuai dengan trading plan aja ya. Ternyata di sini dia sudah 1100-an nih teman-teman ya. Kita cukup di 1000 poin. Berarti kita tidak sampai nih mengambil TP ke area atas itu tadi ya, ataupun area zone ini, supply. Ya, kalau sampai di zone itu ini sudah tinggi banget teman-teman, sampai di 2300-an ya. Sekarang kita tinggal pasang SL-nya. SL di 40 pip. Ya, jadi perbandingannya SL 40 pip, take profit 1000 poin atau 100 pip. Ya, sekarang teman-teman kita langsung aja set dulu SL dan TP-nya. Nanti kita akan pasang lagi buy limit di area zone yang tadi ya. Oke, ini kita sudah set SL dan TP. Nah, kita masuk dulu ke M5 nih teman-teman ya. Kita mau pasang buy limit. Oke, di zone ini ya, ini tadi area kita buy limitnya. Jadi seperti ini teman-teman ya, jika kita pasang di bawah ini, nah ini mencapai di 60 ke 70 pip stop loss-nya. Jadi kita biar aja kita pasang tetap sesuai trading plan. Ya kalaupun nanti kena, nah kita akan pasang di zone ini buy limitnya ya. Semoga nanti ini berhasil ke trigger lah. Ya, ini kita pasang SL-nya di 30-an ya. Dia di zone ini. Untuk TP, nah ini kita tetap di 1000-an. Ya, di zone ini ya. Ya, jadi tidak perlu terlalu tamak teman-teman ya. Kita sesuaikan aja dengan target kita ya. Langsung aja saya set dulu SL dan take profitnya. Oke, ini sudah kita set ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, semoga nanti yang manapun yang terjadi ya kita oke-oke aja teman-teman ya, karena trading plan sudah sangat sesuai nih, sangat cocok di entry kita kali ini. Jadi kalaupun nanti SL masuk ke entry kita di bawah itu, nah itu oke-oke aja. Kalaupun nanti dia langsung masuk ke TP di atas ini ya oke-oke juga teman-teman ya.
Jadi kita tinggal tunggu aja. Seperti inilah cara kita teman-teman untuk memahami potensi pergerakannya pada area yang menurut saya sih cukup lumayan sulit lah untuk dipahami, karena memang ini terlalu lama untuk membentuk struktur baru. Sudah lama harga bergerak di dalam struktur M15 ini teman-teman ya. Ya, jadi seperti ini, kita tinggal tunggu aja, nanti kita lihat teman-teman bagaimana hasil entry kita hari ini. A few moments later. Oke teman-teman, ini harga langsung memasuki take profit ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah itu retestnya hanya sampai pada zone ini ya. Jadi setelah itu dia langsung nih mengalami kenaikan, memasuki take profit kita. Oke, jadi ini kita delete aja teman-teman. Ya, jadi nanti kita lihat dulu ya teman-teman ya, apakah dia mampu sampai ke area entry di atas itu atau area supply ini. Nah, itu nanti kita coba cek lagi ya. Oke teman-teman, kita cek lagi di market ya. Nah, ini harga memasuki nih area supply yang kita marking di sini ya. Nah, setelah itu harga ada rejection ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira teman-teman cara kita untuk memahami kemana potensi pergerakan harga ini, walaupun di area yang cukup lumayan sulit lah untuk memutuskan open posisi teman-teman ya, karena situasi market nah ini sedang sideways ya, lama banget dia untuk membuat struktur baru, sudah lama harga bergerak di struktur M15 ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.